Halo sahabat YouTuber dan Kresnawan, jumpa lagi di channel kita, yaitu channelnya Van Komar. Come back to my this channel Van Komar. Kali ini Van Komar ada di Bendahan, Gianyar, Bali. Yang kemarin saya sampaikan bahwa Van Komar akan syuting di Gianyar. Dan inilah tempatnya di satu teman satu kantor, yaitu Eka yang berada di Gianyar. Beliau itu bikin produksi untuk pembuatan kecambah atau toge ya, dari bahan bakunya kacang hijau. Untuk itu kita ikutin cara pembuatannya untuk proses home industry rumahan ya, yang dilakukan oleh orang tuanya Pak Eka. Oleh itu kita let's go, come on. Pak Eka. Selamat siang. Ya, dengan Pak siapa saya bicara? Pak Made. Pak Made. Waduh, sibuk nih Pak Made. Lagi ngerjain apa nih Pak Made ini kira-kira? Toge. Toge. Oke. Ini prosesnya ya. Untuk awalnya dari bahan bakunya dari kacang hijau. Ini ya. Ini dari kotak-kotak ini dalam melakukan perendaman atau awal-awalnya itu ya. Ya. Baik. Jadi di sini ada pensortiran namanya, Ya. untuk memisahkan mana yang berkualitas. Mudah-mudahnya dikeluarin mudah-mudah kacang muda. Oh gitu, yang muda-muda. Terus lanjut kemana Pak kalau udah dari sini? Udah di sini dicuci lagi supaya bersih. Betul. Ditiriskan. Ditiriskan. Ditiriskan Pakai ini. Memakan waktu berapa lama nanti untuk perendaman dan penirisan ini Pak? Sekitar 3 jam. Oh baik, 3 jam. Lalu diarahkan kemana? Udah dari penirisan itu lalu arahkan ke Ini dah. di sini, langsung dipindahkan ke sini. Ya. Nah, boleh dibuka untuk ininya contohnya Contohnya yang ditiriskan. yang ditiriskan. Ini baru berapa jam? Ditiriskan udah jam Ya, jadi 8 jam 8 tadi. Jadi jam 8 tadi. Sekarang udah nyampe sekarang jam 11 siang. Jadi udah kurang lebih 4 jam ya. 4 jam ya. Baik, baik. Kemudian kalau yang dari sana nanti ini apa Pak? Pak Made. Ini untuk yang Ini udah itu udah ditiris tadi. yang tadi yang sama. Oke. Kalau yang udah agak jadi Ini oh ini untuk siap siap untuk besok. untuk besok ya. Pastinya jam setengah 1 udah panen. Udah panen. Ya. Ini nanti dengan sendirinya akan mengembang penuh. Mengembang sampai penuh. Sampai penuh, luar biasa. Beginilah cara proses pembuatan toge, apa yang dilakukan dengan Pak Made, yaitu orang tuanya Eka. Kebetulan anaknya itu berpendidikan di Jazz Learning Center, yaitu untuk maskapai penerbangan. Jadi sana ya mudah-mudahan orang tuanya di sini melakukan home industry untuk memajukan sebagai keluarga di sini, supaya kepala keluarga untuk memajukan anak-anaknya yang bisa lebih sukses lagi. Terima kasih Pak Made. Sama-sama. Mungkin ada pesan-pesan untuk Kresnawan di sana, teman-teman di sana, tip untuk berwirausaha gimana Pak? Intinya Awalnya kalau baru kerja udah selesai gini sabar aja. sabar, kuncinya ya sabar. Ya. Pasti berhasil. Berhasil. Yang mungkin menggeluti usaha ini udah kurang lebih udah berapa tahun? Udah 4 tahun Udah 4 tahun. Tapi sebelumnya kerja di di hotel. hotel ya, karena efek kejenuhan. Kejenuhan. Berapa lama di hotel? Udah 20 tahun. 20 tahun kerja di hotel, sekarang berwirausaha dan sekarang sukses. Mungkin untuk penghasilan per harinya untuk produksi itu bisa berapa kilo? Sekitar 250 kilo. Ya. Dan pangsa pasarnya mungkin udah ada langganan khusus mungkin ya. Sudah ada yang menerimanya, customernya ya, luar biasa, tanpa ada retur ya Pak ya.
dan laris manis ya Pak ya usahanya ya. Yang penting semangat dan terus sehat terus ya Pak ya. Baik, kalau gitu saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Made dan mohon maaf udah mengganggu waktunya untuk produksinya pembuatan toge di sini di Giri Anyar. Sangat senang sekali dan bisa memasok untuk masyarakat Giri Anyar untuk keperluan sayur-sayuran khususnya toge. Terima kasih sahabat YouTuber, mungkin saya pamit ya, ucapkan sampai di sini. Perjumpaan dengan Pan Komar. Jangan lupa di like, di komen dan di subscribe untuk channelnya Pan Komar dan ikutin untuk video-video selanjutnya apa yang disampaikan oleh Pan Komar. Sampai ketemu lagi di My Dish channel Pan Komar. See you next again. Bye bye. Ini adalah salah satu untuk proses pemisahan antara kacang hijau yang aktif sama kacang hijau yang tidak aktif. Nah, dilakukan untuk pemisahan di sini adalah dibuihkan ya, diaduk dengan sendirinya. Nanti kacang hijau yang tidak aktif itu dia akan mengambang. Dan kalau dipaksakan untuk dijadikan toge, ini akan terjadi perbedaan mana toge yang panjang dan toge yang pendek. Jadi yang pendek ini yaitu kacang dari yang tidak aktif. Seperti ini dipisahkan. Ini dipisahkan dengan sendirinya akan jadi toge yang pendek-pendek ya. Biasanya untuk rawon ya, untuk yang pendek-pendek itu ya. Kalau yang panjang-panjang itu ya dibikin tipat atau apa sayur-sayuran ya. Ini salah satunya dibuih ya. Dilakukan pengadukan supaya yang tidak aktif biasanya yang mengambang dan yang kecil itu dengan disaring dengan sendirinya akan tertangkap. Ini terus dilakukan. Selama perendaman ini dilakukan yaitu 5 jam. Dari jam 10 nanti sampai jam 3 sore ya. Jam 10 pagi kita mulai merendam sampai jam 3 sore. Nah, nanti kalau udah lakukan pemisahan seperti ini, nanti kita dibilas. Dari kacang hijau kita dibilas, dibersihkan dari perendaman dan proses pemisahan. Ini terus dilakukan ya. Nah, ini salah satunya yang sudah tersortir, yang sudah dilakukan perendaman dari 5 jam ditaruh seperti ini. Ini dilakukan penirisan selama 3 jam. Jadi dari 5 ditambah 3 8 jam ya sahabat YouTuber. Di sini untuk penirisan ini dilakukan 2 hari ya, 2 hari. Nanti hari yang keduanya itu bisa panen. Di hari pertama kita penirisan ya, dari proses perendaman, pemisahan antara bukan kecambah ya, kacang yang tidak aktif sama kacang yang aktif. Aktif itu yang berat ya, yang tenggelam. Kalau yang mengambang tidak aktif. Semuanya akan terjadi toge, namun nanti hasilnya tidak maksimal, tidak panjang ya, hanya pada pendek-pendek gitu. Nah ini seperti ini proses penirisan. Nah ini dilakukan adalah penyiraman selama 3 jam sekali. Jadi udah 3 jam dilakukan penyiraman. Dari penirisan yang tadi penirisan 3 jam, kemudian ditaruh, kemudian disiram selama 3 jam, dilakukan lagi dengan sendirinya akan airnya ke bawah karena di dasarnya dikasih lubang-lubang ya, jadi tidak menjadi pembusukan ya, tidak mengambang dengan air. Jadi ini disiram-siram dan artinya adalah untuk merangsang akar-akarnya biar cepat jadi. Nah ini dilakukan penyiraman dari semuanya, dari yang 1 hari 2 hari sampai dengan yang mau panen. Ini dilakukan penyiraman selama 3 jam sekali ya, sampai pemanenan ya. Ini dilakukan terus penyiraman. Jadi intinya sih kalau toge itu harus keadaan lembab, jangan terkena dengan matahari. Nah ini hasilnya nih yang udah panen. Nah ini kalau dibesokin ini akan panjangnya akan bertambah.
Ini baru 2 hari setengah, 1 hari setengah ya, belum 1 hari full. Besok pagi jam 1 atau jam 1 pagi ini udah maksimal. Demikian penyampaian untuk produksi toge yang disampaikan oleh Bapak Made. Sampai ketemu lagi di My Dis Channel Pan Komar. See you next again. Bye bye.